8 aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ditangkap polisi karena melanggar Undang-Undang ITE. 4 orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara, dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Badan Reserse dan Kriminal Polri menangkap 8 orang anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. 4 diantaranya anggota KAMI Medan, Sumatera Utara, dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Salah satu yang ditangkap di Medan adalah Hairi Amri yang menjabat Ketua KAMI Medan. Keluarga salah satu aktivis yang ditangkap menyebutkan polisi menangkap ibunya karena melanggar UU ITE. Untuk kronologinya awalnya seperti ini, saya juga nggak tahu nih polisi tiba-tiba datang ke rumah, saya dalam keadaan tidur itu semua orang yang dalam rumah itu sedang tidur lah. Itu jam 3:30 di rumah saya. Itu daerah Purnas Mandala di Kiwi 2 nomor 95 itu rumah saya. Jadi 3:30 pagi kami masih dalam keadaan tidur di situ, tiba-tiba polisi membuka pintu kamar saya. Membuka pintu kamar saya kira itu orang tua saya yang membuka. Tetapi kenapa nggak ditutup lagi ketika sudah dibuka gitu kan. Akhirnya saya pun curiga karena saya tersentak ketika dia buka pintu. Saya palingkan badan saya ke kiri, ternyata sudah ada polisi di depan pintu dan melihat. Awalnya saya sempat mau teriak maling gitu kan, karena waktu dia bilang kami polisi, ya saya nggak percaya gitu kan, karena dia nggak menunjukkan apapun gitu, rencana atau apalah gitu kepada saya waktu saya di dalam kamar. Dan akhirnya kepala lingkungan atau kepling itu ada di belakang mereka dan akhirnya saya pun meredamlah emosi saya kan. Saya tanyakan ada apa ini Pak gitu. Jadi dari pihak kepolisian mengatakan kepada saya bahwasannya ibu saya terkena Undang-Undang ITE, ya kan, dituduh sebagai provokasi, memprovokasi lah di dalam grup KAMI Medan gitu. Tapi sebelumnya dari pihak kepolisian juga nggak memberikan surat jalan kepada saya, kepada pihak keluarga nggak ada memberikan surat apapun kepada saya, cuma menyampaikan terkena Undang-Undang ITE dan juga dituduh sebagai provokasi. Sementara mereka yang ditangkap di Jakarta antara lain anggota eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, deklarator KAMI Anton Permana, dan Kingkin Anida. Anton ditangkap pada hari Minggu lalu, sedangkan Jumhur dan Syahganda ditangkap anggota di Tipit Siber Bareskrim Polri Selasa pagi. Betul memang ada beberapa hari ini tim Siber Bareskrim Polri maupun tim Siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya, dan secara berturut-turut mulai tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13 tim telah melakukan beberapa kali penangkapan. Kemudian tanggal 13 Oktober ada 2 kali penangkapan. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 tadi pagi. Kemudian yang kedua saudara JH ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 telah ditangkap saudari KA di Tangsel pada pukul 13.30 dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1x24 jam. 8 orang ini dijerat UU ITE dan pasal penghasutan. Mereka juga sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. 2 petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat ditangkap oleh Bareskrim Polri. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kasus penangkapan ini membuat Undang-Undang ITE kembali menjadi sorotan. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE mengatur tentang penyebaran berita bohong, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya untuk kedua pasal itu penjara paling lama 4 dan 6 tahun. Beberapa pakar menilai Undang-Undang ITE adalah pasal karet atau multitafsir.
transaksi elektronik dan kebebasan berekspresi dinilai dua hal berbeda dan harus dipisahkan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, kemudian deklarator kami Ahmad Yani dan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, saya ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani, apa yang terjadi dengan Syahganda dan juga Jumhur Hidayat? Memang Saudara Saganda, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi pagi, Saudara Saganda ditangkap pada pukul 4.00 di tempat kediamannya di daerah Cimanggis dan Depok. Dan Saudara Jumhur Hidayat ditangkap di daerah Cepeti sekitar jam 5 atau jam 6. Nah, oleh karenanya kami memberikan bantuan dan advokasi pendampingan kepada Saudara Saganda maupun Saudara Jumhur Hidayat. Nah, kami sekarang berada di Mabes Polri melakukan pendampingan terhadap Saudara Saganda. Baru proses pemeriksaan awal dan kami tanyakan kepada tim kami menanyakan kepada penyidik perbuatan apa yang dikenakan kepada saudara kami Saganda dan pasal apa yang juga dijadikan dasar. Ya, tapi sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Tadi hanya sekitar masalah tweet-tweetnya saudara kami Saganda di akun Twitternya. Tapi untuk Pak Jumhur Hidayat sampai jam 4 sore kami belum bisa ketemu, belum bisa mengakses. Sampai saat ini apakah dia sudah dalam proses pemeriksaan atau belum kami juga tidak tahu. Nah, perlu kami beri informasikan juga tadi juga kepada pihak kepolisian bahwa saudara Jumhur Hidayat ini baru beberapa hari atau 1 hari 2 hari baru keluar dari rumah sakit selepas operasi yang cukup serius yaitu operasi batu empedu ya lebih kurang di rumah sakit lebih kurang hampir 10 hari atau hampir mendekati 2 minggu seperti itu. Bang Ahmad Yani. Nah, oleh karenanya kami belum tahu pasti Pak. Ya. Tapi sejauh ini sudah ada yang diberikan oleh kepolisian keterangan apa yang disangkakan kepada Syahganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat dan juga beberapa aktivis kami kepada Pak Ahmad Yani langsung. Belum. Dari kalau pada Pak Jumhur khusus untuk rekan kami Jumhur Hidayat sampai saat ini kami tidak bisa mengakses dan tidak bisa bertemu. Apakah dia sudah didampingi lawyer juga kita tidak sampai saat ini tidak tahu dan keberadaannya betul ada di Mabes Polri tapi di mana juga kita tidak tahu posisinya Pak Jumhur Hidayat seperti itu. Nah, kalau saudara Saganda sudah kita lakukan pendampingan dan memang bersekitar tentang tweet-tweetnya atau di medsos di akun Twitternya beliau seperti itu. Iya, artinya kalau dari keterangan yang didapat dan kita juga tidak tahu dari berbagai macam tweet, ya dari berbagai macam tweet yang dikeluarkan oleh Saganda itu, yang mana yang dikategori itu sampai sekarang kita juga belum tahu. Yang mana dikategorikan perbuatan yang mengandung berita kebohongan, yang mana dikatakan membuat keonaran, dan yang lain sebagainya kita juga belum tahu. Tapi menurut kami sudah tim hukum, kami sudah mengkaji berbagai macam tweet-tweetnya Pak Saganda itu. Menurut pandang kami tidak ada satu yang bisa dapat dikualifikasikan mengandung berita kebohongan dan kebencian. Itu adalah ide dan pikiran-pikiran Pak Saganda yang dituangkan di dalam tweet-tweetnya seperti itu. Nah, oleh karenanya karena ini belum bersifat final, masih dalam proses berjalan. Tadi hanya beberapa kita lihat, sebagian kawan-kawan lagi masih mendampingi di dalam. Saya izin keluar sebentar. Nah, oleh karena itu kita belum tahu dan oleh karenanya ada kaitan yang berbagai macam di media sosial yang mengatakan bahwa ini bagian dari provokasi atau bagian dari propaganda atau membuat berita kebohongan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya kira itu keliru dan itu bentuk fitnah dan pembunuhan karakter assassination terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia seperti itu. Baik Pak Ahmad Yani, kita ke Bang Effendi Simbolon, sudah jelas mendengar suara kami. Bang Effendi, ini tadi yang menarik ketika Pak Ahmad Yani mengatakan bahwa tidak tahu tweet bagian mana yang disangkakan pasal melanggar Undang-Undang ITE ini. Kalau Bang Effendi melihatnya bagaimana ketika orang dengan bebas mengekspresikan sesuatu di sosial media dan akhirnya sekarang ada sekitar 2 tokoh kami yang dicokok, Bang Effendi Simbolon sebagai Komisi 1. Pertama, saya nggak dengar ini audionya dari siapa. Kalau suara saya sudah mendengar suara saya dengan jelas, Bang Effendi? Ya, yang sekarang. Tapi yang sebelumnya saya nggak tahu apa yang diskusinya. Intinya dari Pak Ahmad Yani perwakilan kami tidak mengetahui tweet atau bagian mana di sosial media yang disangkakan melanggar Undang-Undang ITE. Tanggapan Anda sebagai Komisi 1 seperti apa? Ya tentu yang
harus menjelaskan pihak yang punya kewenangan ya, pihak keamanan dalam hal ini polisian. Saya juga kan tidak tahu itu ada apa ya. Nah, bagi kita setiap yang disangkakan dengan menggunakan undang-undang ITE ya rujukannya apa? Apakah undang-undang pasal 28 atau apa mengenai masalah-masalah yang disampaikan melalui online begitu ya. Saya sendiri belum tahu apa yang disampaikan. Bang Effendi, kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang ITE sendiri, sebenarnya apa sih yang disasar dalam Undang-Undang ITE ini? Ya kalau sebenarnya Undang-Undang ITE yang aslinya ketika belum direvisi itu memang kita untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang disengaja tentunya yang dilakukan melalui media online yang merugikan pihak lain, dan itu memang dalam kategori yang dikategorikan yang kejahatan yang tidak bisa dimaafkan karena kan sulit untuk dihapus. Jadi kriteria kejahatannya itu memang diganjar dengan hukuman yang berat. Ketika awalnya Undang-Undang ITE itu dibentuk, dan ini Undang-Undang ITE kita ini kan sebenarnya beberapa undang-undang turunan atau yang setara lainnya kan sudah harus ada di Indonesia sejalan dengan digitalisasi dan era keterbukaan komunikasi online dan yang terjadi di seluruh dunia. Tapi kemudian di era terakhir periode pertama Pak Jokowi itu kan direvisi sehingga hukuman kepada pihak yang terbukti dalam pelanggaran pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu kemudian diturunkan berat dari bobot dari hukumannya. Nah itu kalau kita bicara masalah Undang-Undang ITE. Oke, gitu. Bang Effendi, kalau bobot hukumannya diturunkan tapi undang-undang khususnya pasal yang kontroversial dan dianggap pasal karet ini tidak dihapus sama sekali, Bang Effendi. Sesaat lagi Bang Effendi dijawab, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi meneruskan yang tadi. Ada yang mengatakan bahwa pasal 27 dan pasal 28 ini merupakan pasal karet ataupun multitafsir. Ya sebenarnya sekarang sudah tidak lagi karet dia, tapi sudah jadi undang-undang pasal yang pasti justru. Pasti bagi semua pihak siapapun kalau dengan jari-jarinya kemudian melakukan ya sesuatu kegiatan yang kemudian memenuhi unsur ya pasti akan masuk dalam jeratan itu. Karena kita kan ada juga di dalam ini, Yani juga ada dulu dalam pembahasan di Undang-Undang ITE yang lama itu. Kita coba bagaimana mencoba cari rescue dari pasal itu dengan memberikan ada right to be forgotten yang disebut tidak dapat dimaafkan itu. Kita bisa melakukannya melalui, katakanlah melalui pengadilan untuk bisa dinyatakan bahwa kita tidak bersalah. Akhirnya pengadilan memutuskan, memerintahkan untuk dihapus di seluruh online dengan yang fasilitas apapun misalnya begitu. Jadi ini kan masalahnya kalau tuduhannya menggunakan media online dengan apakah menghasut, apakah memfitnah, merugikan pihak lain, dan dasar sangkaan ini kan kalau menurut tadi dari teman-teman dari presenter tadi berarti menggunakan medianya adalah media online bukan media offline. Jadi kejahatan yang dilakukan atau apapun potensi yang dianggap kejahatan dilakukan di dunia nyata dengan dunia maya. Baik, Bang Effendi. Kita ke Prof. Muzakir terlebih dahulu sembari memperbaiki audio Bang Effendi Simbolon. Prof. Muzakir, bukankah harusnya Undang-Undang ITE ini sebagai landasan atau payung hukum agar adanya distribusi elektronik dan juga kepastian transaksi? Namun sekarang kesannya membungkam yang mengkritik keras, menjerat yang menjadi lawan politik. Prof. Muzakir melihatnya bagaimana, Prof? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali gitu ya.
Karena ketika, ini maaf agak historis sedikit, ketika pasal penghinaan terhadap presiden itu dinyatakan inkonstitusional pada saat itu, saya komplain mengapa pasal penghinaan presiden itu dinyatakan inkonstitusional gitu. Jawabannya pada saat itu mungkin itu agak kurang tepat juga, katakan jangan sampai nanti di kemudian hari ada orang yang mengkritik presiden itu dimasukkan penjara gitu. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya begitu. Saya protesnya karena apa? Mengkritik itu adalah hak konstitusional, ya. Kalau itu menghina itu adalah haknya orang yang memperoleh perlindungan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Dua hal yang berbeda. Mengkritik adalah hak konstitusional, maka setiap orang menyampaikan kritik, negara dalam hal ini pemerintah wajib melindungi terhadap orang yang bersangkutan agar bisa menyampaikan kritiknya, agar bisa menyampaikan hak konstitusionalnya secara benar dan tepat gitu ya. Tapi kalau itu menghina, itu memang dalam Undang-Undang Dasar dan juga di dalam hukum pidana itu dilarang gitu ya. Jadi jangan sampai itu digabung jadi satu. Menghina adalah, mengkritik adalah sama dengan menghina. Itu yang nggak boleh. Mengkritik adalah mengkritik hak konstitusional, menghina adalah perbuatan inkonstitusional. Menurut saya begitu. Ini harus dipisahkan dalam satu konteks penafsiran terhadap pasal-pasal dalam terkait dengan penghinaan dan juga terkait dengan masalah penyebaran berita bohong dan seterusnya begitu. Prof. Muzakir, artinya menurut Prof. Undang-Undang ITE ini sedikit agak melebar dibandingkan ketika memang peruntukannya. Ya, seharusnya begitu. Karena apa? Ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi ya. Ujian di Mahkamah Konstitusi itu esensinya bahwa penafsiran terhadap pasal-pasal yang dimuat dalam pasal 27 penghinaan dan juga pasal-pasal 28 dan seterusnya itu harus mengacu kepada KUHP yang pertama. Dan dalam KUHP itu interpretasinya itu strict ya, tegas dan jelas. Maksud dan tujuannya itu jelas. Memang saya melihat mengevaluasi terhadap beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan pasal 27 Undang-Undang ITE dan juga 28 ini minta maaf itu terlalu melebar dan terlalu meluas sehingga serba mencakup yang esensinya adalah bisa menghukum kepada orang yang hanya menyampaikan pendapat saja yang itu adalah hak konstitusional. Maka mestinya ini harus dievaluasi kembali gitu ya. Baik, Prof. Muzakir, meskipun kalau secara substansi itu bentuk ekspresi yang mengkritik keras pemerintah juga saat ini nampaknya terancam untuk dijerat hukum. Sesaat lagi Prof. Muzakir, Pak Ahmad Yani dan juga Bang Effendi Simbolon usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.